Welcome to Seni Pasar Modal. Gimana liburannya Sabtu Minggu kemarin? Semoga menyenangkan ya. It's time back to Monday. Akhirnya kita mulai begin untuk belajar mengenai analisis teknikal. Jadi di sini pada hari pertama ini dalam belajar analisis teknikal, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai pengertian dari analisis teknikal itu. Analisis teknikal adalah analisis berdasarkan pergerakan rata-rata harian yang didasarkan oleh nilai historis dari emiten tersebut. Itu secara harfiahnya gitu. Jadi analisis teknikal ini dia berprinsip kepada yang namanya masa lalu. Jadi dia apa yang terjadi di masa lalu yang akan kita jelaskan nanti, ada beberapa prinsip yang dalam hal analisis teknikal. Nah, di mana analisis teknikal ini itu untuk melihat, untuk memprediksi kecenderungan arah pasar berdasarkan indikasi-indikasi yang disesuaikan dengan masa lalu, kayak gitu. Jadi comparison, misalkan nih, ini pacar kita yang sekarang, ini mantan kita, kayak gitu. Terkadang cowok ataupun cewek itu suka membandingkan pacar kita yang sekarang dengan mantan kita. Oh, mantan kita seperti ini ya, atau pacar kita kayak gini. Kok dia nggak kayak gini sih? Oh, kok dia kayak gini? Tapi lama kelamaan, lu sama aja sih sama mantan gua. Awal-awalnya setia, awal-awalnya mesra banget ngomong, ujung-ujungnya selingkuh gitu. Nah, begitu juga. Jadi indikasi-indikasi yang diberikan baik si mantan maupun si pacar untuk nanti dia selingkuh, pada awalnya itu gak kelihatan berbeda, tapi ujung-ujungnya sama. Oh, tujuan akhirnya dia pengen selingkuh gitu. Nah, inilah yang menjadi prinsip. Jadi analisis teknikal itu mirip kayak insting seorang cewek dalam melihat, wah si cowok nih ada macam-macam nih. Dari apa? Gerak-gerik si cowok. Kok dia udah jarang angkat telepon ya? Kenapa ya? Wah, curiga nih. Dicek. Oh, ternyata dia lagi PDKT dengan cewek lain. Selesai lah itu. Jadi analisis teknikal tuh kayak gitu. Jadi dia benar-benar sensitivitasnya itu mirip kayak insting cewek. Artinya nggak salah nggak benar. Jadi analisis teknikal itu bersifat subjektif, nggak objektif. Dimana kalau analisa fundamental itu bersifat objektif berdasarkan yang tadi laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan atau kinerja manajemen. Sedangkan analisis teknikal itu bersifat subjektif. Jadi setiap individu dalam melakukan analisis teknikal, antara saya dengan para teman-teman dari sahabat Seni Pasar Modal yang membaca ini atau yang menonton video ini, itu pasti berbeda antara satu yang lainnya. Bagaimana menarik garis indikator atau support dan resisten itu pun berbeda antara A dengan B, antara C dengan D. Berbeda sudut pandang. Menurut dia ini belum support, tapi menurut dia sini sudah gitu. Kenapa? Insting yang bermain, sensitivitas yang bermain, subjektivitas person yang bermain itu. Jadi analisis teknikal itu dibilang efektif nggak efektif tergantung apa? Tergantung sensitivitas orang tersebut, tergantung subjektivitas orang tersebut, tergantung insting orang tersebut. Gimana cara ngelatih insting? Gimana melatih subjektivitas? Harus terus disakitin. Cewek kalau sering disakitin, instingnya makin jalan kan. Jadi dia bisa comparison. Wah, kok cowok gue kayak gini? Pasti belajar dari masa lalu, sering ditipu sama cowok, akhirnya gak bisa lu main-mainin sama gua lagi. Nah, gitu juga sama. Jadi analisis teknikal untuk melatih insting sering-sering melakukan analisis, sering-sering melakukan trading. Dengan melakukan analisis dan trading, maka akan muncul yang namanya sense of buying dan sense of selling.
Setelah muncul sense of buying dan sense of selling, maka teman-teman udah leluasa untuk terjun di pasar modal dalam menentukan berapa titik beli dan jual dalam trading harian maupun swing trading. Tetapi bagi teman-teman yang belum bisa merasakan sense of buying dan selling, saya harap jangan dulu. Silakan latihan sense of buying dan selling itu di akun demo virtual. Jangan di akun asli, jangan pakai duit asli. Coba dulu di akun virtual. Untuk targetnya, coba raih target 2% sebanyak 10 kali. Saat teman-teman udah dapat target 2% dalam 10 kali, dalam kurun waktu 1 bulan, maka teman-teman siap untuk terjun dengan modal asli. Kalau teman-teman belum bisa berhasil 2% dalam 2% 10 kali ya, artinya 20% dalam 1 bulan, atau setidaknya maksimal 2-3 bulan, maka teman-teman belum siap untuk terjun dalam menganalisis analisis teknikal, belum siap untuk menjadi seorang trader. Jadi harus cermat. Pemilihan indikator itu menjadi faktor kunci. Nanti akan kita bahas, tapi yang paling terpenting, secanggih apapun indikator, jika pikiran teman-teman semua, jika pikiran lu semua itu tidak namanya memisahkan antara analis teknikal dan analisa fundamental, maka akan yang namanya bersatu dan akhirnya rusak gitu. Dimana analis teknikal itu racun dan analis fundamental itu madu dan racun, walaupun setetes dicampurkan maka akan mengakibatkan keracunan juga. So be smart and make it your passion and trade. Bit more, and bit more. Okay? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan sampai jumpa di Analis Teknikal berikutnya. See you, bye-bye.